Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum ditanya siapa nama Imam Syafi'i, Muhammad ibnu Idris. Sampai-sampai anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Karena keseringan mendengar bapaknya itu selalu memuji Imam Ahmad, selalu memuji Imam Syafi'i, jadi dia penasaran. Kemudian dia mengatakan kepada bapaknya Imam Ahmad, "Wahai bapakku, seperti apa Imam Syafi'i itu? Kenapa engkau senantiasa memuji Imam Syafi'i? Tidak ada waktu kecuali kau puji Imam Syafi'i, dan kau doakan Imam Syafi'i sampai 40 tahun kau doakan dalam solatnya untuk Imam Syafi'i. Siapa emangnya dia?" Karena putranya tidak tahu. Maka Imam Ahmad mengatakan, "Ya bunai, inna Syafi'i kasyamsi lid dunya wa kal afiyati lil jasadi." Wahai anakku, tahukah kamu Imam Syafi'i siapa? Imam Syafi'i itu seperti matahari untuk bumi ini, dan seperti kesehatan bagi orang-orang yang perlu kesehatan pada badannya. Jadi manusia berhajat kepada matahari dan berhajat kepada kesehatan. Artinya manusia sangat berhajat kepada Imam Syafi'i. Bayangkan Imam Ahmad loh 40 tahun berdoa kepada Imam Syafi'i agar Allah mengampuni dosanya. Pertanyaannya, pernah enggak antum mendoakan guru-guru antum? Jangan-jangan antum sendiri tidak pernah didoakan, apalagi doain orang. Orang tua antum aja nggak pernah didoakan gitu. Harusnya kita doakan guru-guru kita dalam setiap solat kita, dalam setiap doa kita, karena itu menunjukkan ketakwaan seseorang, menghormati guru-gurunya. Karena bagaimanapun guru-guru itu sudah berjasa kepada anda, minimalnya telah memberikan keterangan dan hidayah untuk menjelaskan mana yang baik dan mana yang buruk, dan itu tidak bernilai harganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan dikatakan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jadi Imam Syafi'i itu bukan hanya satu ulama, Imam Ahmad saja yang memujinya, tapi banyak para ulama memuji Imam Syafi'i. Sampai-sampai dikatakan oleh Abdurrahman ibn Mahdi. Abdurrahman ibn Mahdi dia seorang ulama besar yang ada di Baghdad, Irak. Dialah yang meminta kepada Imam Syafi'i untuk menulis sebuah kitab, namanya Kitab Usulul Fiqh. Dan itulah kitab pertama di dunia yang dikarang oleh Imam Syafi'i. Kalau ditanya siapa yang pertama kali mengarang kitab usul fikih, maka jawabannya adalah Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i. Bayangkan, makanya dikatakan mujaddid. Karena seseorang tidak akan paham fikih kalau dia tidak belajar usulnya. Makanya ulama mengatakan, man harumal usul harumal wusul. Siapa yang diharamkan tidak paham dengan usul, maka tidak akan sampai ke tujuan, kata ulama. Karena orang bisa mengambil istinbat hukum dari Quran dan Sunnah itu karena paham usul fikih. Dan tidak ada yang meletakkan usul fikih pertama kali kecuali Imam Syafi'i. Atas siapa? Atas permintaan Abdurrahman ibnu Mahdi, seorang alim ulama Baghdad. Jadi Abdurrahman ibn Mahdi ini mengirim surat. Ketika itu Imam Syafi'i berada di Mekah, agar menuliskan untuk dia satu risalah berbentuk usul fikih. Maka ditulis oleh Imam Syafi'i itu bagaimana caranya pengambilan istinbat hukum dari Quran dan Sunnah untuk masalah fikih. Kemudian setelah selesai, kitabnya disebut Ar-Risalah. Kemudian dihantar ke Baghdad. Ketika buku itu sampai di Baghdad, semua ulama-ulama Baghdad takjub dengan buku itu, memuji Imam Syafi'i. Kenapa?
Karena belum pernah ada ulama yang mengarang buku seperti itu, mencerdaskan orang sehingga orang memudahkan untuk istinbat hukum dari Quran dan Sunnah dalam masalah fikih. Makanya dia dikatakan pembaharu umat karena dia yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih, Imam Syafi'i. Sehingga kita orang-orang setelahnya memudahkan untuk memahami tentang hukum-hukum dalam fikih dengan pahamnya usul fikih itu.